Dulu kita sudah belajar bahwa kalau fx sama dengan x pangkat 2, maka turunannya kita notasikan dengan fx sama dengan 2x. Maka sekarang kita balik. Kalau fx-nya sama dengan 2x, fungsi apakah yang turunannya sama dengan 2x? Pembahasan hari ini adalah pembahasan tentang anti turunan dan integral tak tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya muliakan, selamat datang di series belajar matematika, di mana saya akan mengajak Anda untuk mengulas beberapa topik dalam matematika. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan silakan subscribe channel ini untuk berlangganan gratis. Pada pembahasan mengenai turunan fungsi, kita ingat kembali bahwa sebuah fungsi dikatakan memiliki turunan. Jadi turunan dari sebuah fungsi didefinisikan dengan rumus f aksen x, ya, f aksen x yang kita definisikan dengan menggunakan pendekatan limit dari fx plus h dikurang fx dibagi dengan h mendekati 0, dengan syarat limit ini ada. Jadi kalau limit ini ada, dikatakan bahwa turunan dari fungsi f itu ada, dan adanya itu adalah berupa limit seperti ini. Nah, ini adalah pendekatan untuk menentukan turunan dari fungsi. Sekarang kita balik. Kalau kita punya sebuah fungsi fx, kita mau cari kira-kira fungsi apakah yang memiliki turunan sama dengan fx. Andaikan kita memiliki sebuah fungsi yang berbentuk fx sama dengan x pangkat 2, misalnya seperti itu ya. Pada pelajaran yang lalu, kan kita sudah tahu bahwa turunan dari fungsi ini adalah f aksen x atau notasi f kecil, ya, f-nya f kecil, f kapital. Ini sama dengan 2x. Sekarang kita cermati lagi. Kita cermati lagi bentuk ini. Ternyata kalau saya ambil fungsi lain yang bentuknya x pangkat 2 tambah 3, ternyata turunan dari fungsi ini, ingat kembali aturan pangkat ya, ini diturunkan sama dengan 2x, ini turunan fungsi konstan kita turunkan sama dengan 0. Ini juga 2x. Kita tulis lagi fungsi yang lain, misalnya x pangkat 2 kurang 5. F aksen x atau f kecil ini fx sama dengan 2x. Kita coba lagi angka yang lain, misalnya x pangkat 2 ditambah akar 2. Ternyata f aksen x juga sama dengan 2x. Dari beberapa contoh ini, dari 4 contoh ini, kita lihat bahwa f kecil yang berupa f 2x, ya, fx sama dengan 2x adalah atau merupakan turunan dari fx sama dengan x kuadrat tambah c. C ini adalah konstanta real. Mari kita lihat mana perbedaan antara anti turunan dan integral tak tentu. Apabila kita menanyakan anti turunan, jadi kalau saya notasikan anti turunan itu seperti ini, ya. Ax dari 2x, jadi anti turunan dari 2x dengan variabel x, ya,
Artinya fungsi apakah yang diturunkan terhadap X yang hasilnya sama dengan 2X. Maka saya akan mengatakan bahwa anti turunannya itu adalah X kuadrat. Mungkin ada lagi yang akan menjawab anti turunan dari 2X terhadap X itu adalah X kuadrat tambah 3, merujuk pada yang ini. Ada juga yang akan mengatakan anti turunan dari 2X terhadap X itu adalah X kuadrat ditambah akar 2. Ada juga yang akan mengatakan anti turunan dari 2X terhadap X itu adalah X kuadrat kurang 5. Nah, ini adalah kumpulan anti turunan dari fungsi yang berbentuk 2X. Kalau ini semua kita gabungkan, ya, kita jadikan satu, maka kita notasikan dengan fx sama dengan x kuadrat plus c. C ini adalah konstanta sebagaimana yang saya telah tuliskan tadi. Maka ini disebut sebagai integral tak tentu dari fx sama dengan 2x. Jadi integral tak tentu dari fx sama dengan 2x terhadap x adalah x pangkat 2 ditambah c. Nah, integral tak tentu ini kalau saya notasikan, kita menggunakan notasi yang diperkenalkan oleh Leibniz, yaitu integral dari 2x terhadap x. Dx ini tidak boleh ketinggalan dalam menuliskan notasi integral. Nah, ini menunjukkan fungsi asal yang kita mau cari itu diturunkan terhadap apa. Nah, ini berarti diturunkan terhadap X. Integral dari 2X terhadap X adalah X kuadrat ditambah dengan C. Dengan C ini adalah konstanta. Berapa C-nya? Bisa 1, bisa 0. Kalau 0 berarti X kuadrat. Kalau 1 berarti X kuadrat tambah 1. Dan seterusnya, dan seterusnya. Konsep umum dari integral tak tentu dan anti turunan adalah seperti ini. Jadi saya ulangi lagi bahwa integral tak tentu itu, ya, jadi anti turunan ini dari sebuah fungsi, anti turunan, kita kumpulkan anti turunan ini dari sebuah fungsi, kita gabungkan menjadi sebuah keluarga, sebuah himpunan. Inilah yang dinamakan dengan integral tak tentu, yang dinotasikan dengan integral dari fx dx. F kecil ini berarti hasil turunan tadi, ya, adalah f besar fx plus c. Ini adalah konsep umum dari integral tak tentu. Materi berikutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya menentukan integral tak tentu dari sebuah fungsi. Karena dulu pada waktu kita belajar tentang turunan, kita juga belajar bagaimana aturan-aturan dalam menentukan turunan fungsi. Nah, pada integral tak tentu juga kita akan membahas bagaimana aturan-aturan untuk menentukan integral tak tentu. Mari kita lihat satu persatu dari yang paling sederhana. Aturan yang pertama untuk menentukan integral tak tentu adalah aturan pangkat. Ini sama dengan aturan pangkat yang juga kita bahas pada saat menentukan turunan fungsi. Kita ingat kembali bahwa kalau kita punya fx sama dengan x pangkat n, maka dengan menggunakan aturan pangkat pada turunan fungsi, kita peroleh f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1. Kita lihat pangkatnya dikalikan ke depan, pangkatnya dikurangi 1, atau pangkatnya dikurangi 1 kemudian dikalikan dengan pangkatnya di depan. Berarti kalau kita balik proses ini, kalau saya punya fx sama dengan f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1, maka untuk mendapatkan anti turunannya,
Berarti kan nanti turunannya kan X pangkat N nih. Itu berarti pangkatnya kita tambah 1, ya kan? Berarti N min 1 kita tambah 1, pangkatnya tambah 1 ya. Kemudian kalau ini tadi dikali dengan N, ya, dikali dengan pangkatnya yang lama, pangkat yang lama kan N toh, berarti sekarang kita bagi, karena ini kebalikannya. Kita bagi dengan pangkatnya yang lama. Pangkatnya yang lama adalah N min 1 tambah 1 juga. Ini pangkat yang lama. Nah, proses ini kalau kita notasikan dengan notasi integral, akan kita tuliskan seperti ini. Integral dari X, kita bentuk umum saja ya, X pangkat R, maka ini terhadap X ya, terhadap X ini sama dengan pangkatnya kita tambah 1, kemudian kita bagi dengan pangkat yang baru tersebut. Kemudian jangan lupa ditambah dengan C. Inilah bentuk umum dari aturan pangkat integral fungsi. Dengan catatan R tidak boleh sama dengan negatif 1. Ini catatannya. Kenapa tidak boleh sama dengan negatif 1? Karena kalau negatif 1, maka kalau kita operasikan seperti ini akan menghasilkan negatif 1 plus 1, 0, X pangkat 0. Tidak ada masalah X pangkat 0. Yang jadi masalah adalah ini. Adalah R plus 1. Penyebutnya menjadi penyebut 0. Sehingga kalau dia negatif 1 akan menghasilkan X pangkat 0 dibagi 0 plus C. Dan ini tidak ada nilainya. Oleh karenanya di sini diberikan syarat X tidak boleh sama dengan negatif 1. Karena kalau X sama dengan negatif, kalau R sama dengan negatif 1, dia memiliki ketentuan tersendiri. Marilah kita lihat contoh berikut. Contoh, integral dari X pangkat 2 terhadap X adalah, sekarang kita lihat R-nya berarti sama dengan 2. Berarti sama dengan pangkatnya kita tambah 1, kita bagi dengan pangkatnya kita tambah 1, jangan lupa ditambah dengan C. Sehingga integral ini menghasilkan X pangkat 3 dibagi 3 ditambah dengan C, atau sepertiga X pangkat 3 tambah C. Contoh lainnya dari integral tak tentu. Misalnya integral dari 2x kuadrat dx sama dengan yang atas, maka bentuk ini sama seperti kita mengerjakan turunan dan limit, duanya bisa kita letakkan di depan. 2 kali integral x kuadrat dx. Integral dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3 tambah c. Berarti 2 kali sepertiga x pangkat 3 tambah c sama dengan, berarti 2 kali sepertiga, 2/3 X pangkat 3, 2 kali C, 2 kali bilangan konstan, ya bilangan konstan lagi, sehingga ini cukup kita tuliskan dengan C. Sehingga integral tak tentu dari 2x kuadrat dx adalah 2/3 X pangkat 3 plus C. Contoh lain lagi, katakanlah kita akan mengintegralkan sebuah fungsi yang bentuknya adalah akar X dx, maka untuk memudahkan kita sederhanakan atau kita ubah bentuk ini menjadi X pangkat 1/2. Karena ini akar pangkat 2 berarti X pangkat 1/2. Kemudian kita gunakan aturan pangkat integral tadi, yaitu pangkatnya kita tambah 1, kita bagi dengan pangkatnya kita tambah 1, ditambah dengan C. Kita sederhanakan. 1/2 tambah 1 berarti 1/2 ditambah 2/2 dibagi dengan 1/2 ditambah 2/2 plus C. Kita lihat penyebutnya sudah sama ya. X berarti pangkat 3/2 dibagi dengan 3/2 plus C, atau
sama saja dengan 2/3 X pangkat 3/2 plus C, atau bentuk perpangkatan ini bisa kita ubah menjadi 2/3, berarti ini akar pangkat 2 dari X pangkat 3 plus C. Ya, 3 contoh itu saya rasa cukup untuk aturan pangkat dalam integral tak tentu. Contoh berikutnya adalah dengan menerapkan aturan hasil jumlah. Jadi aturan hasil penjumlahan dalam turunan fungsi itu juga berlaku di integral. Misalnya seperti ini, integral dari X pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 5 dx, maka ini bisa kita integralkan satu-satu. X pangkat 3 dx dikali ditambah dengan integral X pangkat 5 dx. Hasilnya adalah pangkatnya kita tambah 1, kita bagi dengan pangkat yang baru itu 1/4, berarti ya X pangkat 4 tambah C ditambah dengan 1/6, berarti X pangkat 6 tambah C. Untuk membedakan ini C1, ini C2. Sama dengan 1/4 X pangkat 4. 1/4 X pangkat 4 ditambah 1/6 X pangkat 6 ditambah C1 tambah C2. Konstan tambah konstan. Ya konstan juga. Sehingga kita tuliskan integral dari X pangkat 3 ditambah X pangkat 5 dx adalah 1/4 X pangkat 4 ditambah 1/6 X pangkat 6 plus C. Demikian secara umum aturan perpangkatan. Ini juga berlaku apabila kita menggunakan tanda kurang di sini. Ya. Untuk latihannya silakan dicari pada buku-buku referensi. Sangat banyak beberapa contoh-contoh lainnya yang berkaitan dengan aturan perpangkatan. Intinya adalah pangkatnya pangkat ditambah 1, kemudian dibagi pangkat tambah 1. Jadi pangkatnya kita perbaharui dengan menambahkan 1, kemudian dibagi dengan pangkat yang baru tersebut, yaitu pangkatnya ditambah dengan 1. Inilah kira-kira bentuk umum dari integral tak tentu. Dan kemudian diingat lagi bahwa integral tak tentu itu adalah himpunan atau keluarga dari antiturunan dari sebuah fungsi, sehingga kemudian dalam penotasian, dalam penulisannya kemudian diberikan konstanta pada bagian akhir, sehingga ini menggambarkan bahwa ini merupakan antiturunan yang kita tulis secara umum atau kemudian kita sebut sebagai integral tidak tentu. Perlu juga saya ingatkan bahwa notasi dalam menentukan integral tak tentu, kita ingat bentuknya adalah fx dx sama dengan fx plus c. Perlu kita perhatikan juga ya, variabel yang dituliskan pada operator ini. Kalau di sini x, maka berarti kita integralkan terhadap x. Tapi kalau kita tuliskan bukan x, maka berarti kita integralkan bukan terhadap x. Sehingga fungsi yang sama, katakanlah kita mau menuliskan integral dari 2x, ya, integral dari 2x, ini belum bisa mendapatkan hasil, manakala kita belum tuliskan operator ini. Kalau di sini saya tuliskan terhadap x, dan di sini saya tulis terhadap t, maka hasilnya akan berbeda. Kalau yang ini berarti kita akan integralkan terhadap x, yang berarti pangkat dari variabelnya adalah x ya. Kita hanya melihat bahwa x itu variabel. Selain dari x, maka dia bukan variabel. Sehingga yang akan kita kerjakan adalah variabel yang ada di dalam sini, pangkatnya kita tambah 1, kemudian kita bagi dengan kita tambah 1 berarti 2 ya. Kita bagi dengan pangkat yang baru atau sama dengan x pangkat 2 plus c. Tapi kalau seperti ini, maka yang akan kita lihat dalam
fungsi yang akan kita integralkan itu adalah apakah dia memiliki variabel t atau tidak. Selain variabel t, dia adalah konstanta. Pada contoh ini berarti sebenarnya di sini adalah t pangkat 0. Sehingga kalau kita mau integralkan 2x dt, maka sama saja itu kita mau integralkan 2x ini konstan kali t pangkat 0 dt. Sehingga hasilnya adalah 2x-nya kita simpan di luar, karena dia ini kita anggap konstan, kemudian t-nya yang kita operasikan dengan menggunakan aturan pangkat. T-nya kita pangkatkan 0 tambah 1, kemudian kita bagi dengan 0 tambah 1 ditambah c. Sehingga hasilnya adalah 2x per 1, berarti 1 ya. T pangkat 1 berarti t tambah c. Sehingga meskipun dia sama-sama 2x, tetapi di sini x kuadrat plus c, di sini 2xt plus c. Jadi selalu diperhatikan variabel yang menjadi variabel integrasi di sini. Kalau dia menggunakan variabel x, maka x-nya yang kita anggap sebagai variabel yang akan kita gunakan aturan perpangkatan. Begitu pula apabila kita menghadapi bentuk integral, misalnya seper akar x, kemudian di sini dr, ya, maka semua komponen ini ya, kita anggap sebagai sesuatu yang konstan. Sehingga ini akan menghasilkan seper akar x, kita tulis kembali saja, kita anggap sebagai sebuah bilangan konstan. Berarti di sini kan sebenarnya di sini itu ada r berpangkat 0. Sehingga kita akan hasilkan r pangkat 1 dibagi dengan 1 tambah c, atau sama saja dengan seper akar x kali r tambah c. Contoh lain lagi misalnya integral dari katakanlah x pangkat 5 ditambah seperdua t, kemudian kita integralkan terhadap t. Maka ini akan menghasilkan, ini kita anggap konstan, x pangkat 5, kemudian berarti kan di sini ada t pangkat 0 ya. Diintegralkan berarti t pangkat 1, ya kan? Dibagi dengan 1, tidak perlu ditulis. Kemudian ditambah dengan seperdua t, berarti seperdua t-nya di sini berpangkat 1, kita tambah 1 jadi 2, kemudian kita bagi 2 dan ditambah c. Sehingga hasilnya ya adalah x pangkat 5 t ditambah seperempat t pangkat 2 ditambah dengan c. Jadi selalu diperhatikan variabel yang dituliskan pada operator ini. Ya, perhatikan selalu. Ya, berikutnya untuk memperdalam pemahaman kalian tentang aturan pangkat ini, silakan kalian kerjakan soal latihan berikut ini. Berikutnya kita akan bahas lagi beberapa contoh-contoh lainnya yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam menentukan integral sebuah fungsi. Namun untuk keperluan pengetahuan dasar, saya rasa cukup. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan pada materi integral dengan membahas beberapa aturan-aturan lainnya, misalnya aturan substitusi, ya, kemudian aturan integral dari fungsi trigonometri, ya, kemudian juga kita akan membahas kebalikan dari aturan rantai itu seperti apa. Kalau di turunan kan ada aturan rantai, kalau di integral kita balik aturan rantai itu seperti apa, ya, kurang lebih seperti itu. Demikian, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.